kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena cuacanya enak banget hari ini. Bentar gerak langsung agak gelap, ntar terang lagi gitu. Tapi habis gelap timbullah terang. Mudah-mudahan dituju untuk pariwisata ya Pak. Benar. Pak, kita udah bercerita, kesahnya begini loh. Ada beberapa poin yang kita tangkap, bahkan juga soal kekompakan kita untuk ngomong ke pemerintah pusat. Kita juga kudu dibantu gitu kan Pak ya. Bapak pengen dibantu nggak sih? Pastilah. Semua orang ya sekarang ya. Cuman keadaannya seperti ini, pertama ya kita membantu diri kita sendirilah. Siapa lagi kalau bukan kita sekarang ya. Ya, memang kalau masalah bantuan ada dua hal ya menurut saya. Pertama dari sisi pemerintah sebagai fasilitator gitu. Ya lihatlah teman-teman pelaku pariwisata yang jumlahnya nggak sedikit di Batam ya kan, nggak sedikit di Batam. Ini memang mereka butuh bantuan semuanya. Carikan formula-formula bantuan seperti apa sih yang memang tepat sasaran ya Pak Surya ya, dan tiket turunin. Misalkan nih wisatawan domestik ya, sekarang kita nggak bisa wisatawan mancanegara, domestik lah yang kita lulukan ya sekarang. Wisatawan yang mau ke Batam mungkin tiket pesawatnya disubsidi ya, misalkan seperti itu kan. Sebelum waktu awal-awal pandemi kan juga ada program seperti itu kan, terus mandek gitu aja. Nah sekarang mungkin itu bisa diterapkan, apalagi sudah bisa berkolaborasi dengan CSE kan, kenapa tidak gitu. Mungkin stimulus yang lain apa, pinjaman lunak misalnya untuk pelaku pariwisata tanpa bunga misalnya, ya bisa jadi hal-hal seperti itu dilakukan gitu. Memang mau tidak mau teman-teman pariwisata nih udah pertama kena dampak dan terakhirnya sembuh gitu. Jadi memang butuh banget bantuan-bantuan stimulus-stimulus dari pemerintah. Dari sisi kedua ya dari diri sendiri, mau tidak mau memang harus dari diri sendiri. Saya menyemangati teman-teman pariwisata semuanya bahwasanya ya ini bukan akhir dari segalanya gitu. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Kerjakan aja apa semuanya, yang penting itu adalah baik gitu. Meskipun sekarang harus pivot dulu, mau jualan makanan dulu atau jualan nggak apa-apa, kerjakan aja selama itu baik untuk diri kita dan kita tetap bisa berjuang, dan itu ya, kita. Tapi diskon tiket pesawat dirasa itu paling tepat ya? Paling tepat benar. Memudahkan orang mau liburan ke sini dan jangan ada pelarangan. Karena untuk daerah tertentu ya tapi untuk Kepri harusnya difokusin karena kita daerah pariwisata. Pak, kan banyak nih hotel baru bermunculan, mall juga baru banyak bermunculan. Iya. Harapannya bisa nggak kan Pak? Iya. Tapi itu kita bicara jangka panjang, jangka pendeknya menurut gimana? Jadi gini, saya pribadi ya ngelihatnya gini. Untuk teman-teman semua yang sekarang ini mungkin sudah beralih profesi ataupun sudah hopeless dengan pariwisata, saya ingin sampaikan tetaplah berjuang karena darah kita darah pariwisata ya. Tetaplah kita berjuang sama-sama sambil menunggu. Ini contoh saya juga sama dengan teman-teman sekalian. Apa yang skill yang saya punya saya terapin nih. Nah, kebetulan di bidang event. Nah, untuk pemerintah juga mungkin saatnya semua siapapun, tidak hanya saya misalnya, seluruh pelaku pariwisata yang bisa mem-create event MICE mestinya didukung. Karena event MICE itu sangat berdampak kepada teman-teman yang lain, gitu loh. Efek domino panjang besar banget. Mulai dari hotel, restoran, transportasi, UMKM semuanya sangat berdampak sekali. Nah, jadi harapan saya pemerintah jangan khawatir gitu loh. Harus dia mendukung kegiatan-kegiatan atau event-event yang berhubungan dengan MICE. Karena hanya event ini yang bisa membantu gitu. Maksudnya dalam artian efek domino sangat tinggi sekali. Itu sih yang bisa saya harapin, dan saya promosi juga boleh ya di sini. Boleh ya. Karena di tanggal 24 tahun 27 Juni kami dari Cakra Mastra akan ada kegiatan dua event sekaligus, event MICE, yaitu panahan Piala Menpora dan Piala Gubernur Kepri. Menpora aja pilih ke Batam. Yes, dan yang menariknya pesertanya bisa dicek, nanti bisa lihat di websitenya Perpani, sudah 475, dan menariknya 6 hari 5 malam. Itu insya Allah saya sudah koordinasi sama teman-teman
ada 2.500 kamar yang kebantu dari semua hotel selama 6 hari 5 malam. Berarti kayak dia udah seperempat udah masuk. Ya paling tidak, Ini hal paling kecil loh Pak kita ngomongnya. paling tidak ini ada salah satu membangkitkan semangat dan teman-teman saya juga akan bekerja sendiri. Dan ini kebetulan saya melaksanakan. Dan harapannya siapapun ya yang bisa membuat event seperti ini seharusnya disupport lah ya. Bukan berarti saya ingin disupport, tidak. Siapapun yang bisa melakukan event yang sifatnya mass, saya rasa sudah sewajarnya disupport. Mungkin satu lagi Mbak ya, mungkin Boleh, Pak. kayak tadi Pak Surya sampaikan, sekarang di saat-saat sulit seperti ini teman-teman pelaku pariwisata hendaknya tuh berkolaborasi ya Iya. dengan siapa aja yang punya potensi ya. Misalkan nih sekarang ada istilah tangwil aset dan intangwil aset. Jadi kalau misalkan ya tangwil aset tuh kita pasti punya aset yang besar untuk bawa sebuah bisnis, tapi sekarang kan nggak perlu seperti itu. Iya. Kita bisa kerjasama nih dengan pelaku industri A, pelaku industri B untuk tumbuh, itu bisa gitu. Iya. Yang penting kita tetap semangat. Punya Betul. Jadi gak one maksudnya, man show ya Pak? iya, jadi maksudnya gini loh, kolaborasinya tuh jangan sesama kita. Ya, sama kita. Jadi misalnya Aspabri nih, saya bicara yang lain lah. Asosiasinya Aspabri. Kalau Aspabri berkolaborasi sama sesamanya kan ya nggak ada hasilnya. Kolaborasi sama yang lain. Iya. Begitu juga teman-teman asosiasi, saya harapin begitu, berkolaborasi sama yang lain. Kalau sesama kita jadinya reuni namanya itu. Iya gitu. Atau sekalian bikin kongres Pak, Iya kan? yang jumlahnya 5.000 orang gitu kan. Kita aja yang mau diurusin gitu kan Pak ya. Tapi terakhir Pak, Yes. ketika kita bersuara ke pemerintah pusat, pasti tuh dong pemerintah daerah juga kita harus Iya. duluan gitu Pak. Untuk 6 bulan atau 3 bulan ke depan deh, harapannya gimana Pak? Ya, harapan saya mewakili pribadi dan mewakili Aspabri. Kebetulan saya adalah ketua Aspabri. Saya harap dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Batam dan Kepulauan Riau, teruslah menampung aspirasi kami, teruslah memberikan stimulan, teruslah bersama-sama. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kami perlu diawasi. Kami juga butuh dukungan. Dan seperti saat ini, apa yang sudah diberlakukan dengan CHSE, harapan kami itu bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan. Jadi tidak ada kebingungan di kita bahwa apa yang sudah kita pelajari, kita dapat ilmunya, bisa kita terapkan dan diawasi oleh pemerintah, dalam ini dinas. Karena kalau itu tidak bisa dilakukan, kita kembali ke belakang, ke zero lagi. Itu sih kalau saya melihat. Pak Safi, gimana Pak? Ya, kami ya harapannya pertama pembatasan bisa dilonggarkan. Iya. Tapi tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan dan sebagainya itu tadi. Kemudian ya stimulus tuh segera diberikan lah untuk teman-teman. Udah sekarat banget nih teman-teman. Sekarat ya Pak ya. Kami sendiri yang kelihatannya eksis tadi kata Pak Surya, ya itu di luar kami harus terlihat bahagia oleh semua. Di belakang kami berdarah-darah, cukuplah kami yang tahu ya gitu ya. Kita punya peperangan yang tak tampak ya Pak. Iya benar, benar. Pingin dan juga mungkin ke masyarakat. Benar, ke masyarakat. Jadi ke masyarakat khususnya orang-orang di Batam, Ya. Teman-teman mesti melihat bahwasanya teman-teman pariwisata ini udah berjuang sebegitu kerasnya loh gitu. Ayo didukung gitu. Iya, tolonglah kalau tolong mau didukung. nongkrong juga jangan rapat-rapat banget gitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong tadi kita di awal sudah melaksanakan prokes, udah rapid antigen juga. Jadi woles. Nah, jadi nggak sendirian, jangan dibiarin pelaku pariwisata mau pemerintah berjuang sendirian, masyarakat juga nggak ikut-ikutan buat menekan angka COVID-nya gitu kan Pak ya. Kasihan juga nanti rumah sakitnya, kasihan juga iya dong tenaga medisnya lagi, rumah sakitnya lagi. Jadi kalau mau ngomel-ngomel nanti ya gitu-gitu aja seperti tahun-tahun. Kita hanya berganti tahun tapi tidak berganti masa depan. Oke, betul. Iya kan Pak ya? Betul. Ini 2021 udah pengen juga gitu kan keluar. Ya tadi banyak yang kita singgung, mohon itu tidak untuk menyinggung tapi menyampaikan kesah, tidak mengeluh tapi berkesah, begitu. Iya karena tadi kita harus kuat bersama, jangan dibiarin
pariwisata sendirian jangan dibiarin juga. Pemerintah mikir sendirian, ada yang ngingetin, oh ya CHSE tadi, oh ya kita pernah begini, kita udah sampai di perjuangan ini, kan harus tinggal nikmatin, jangan sampai mundur ke belakang lagi gitu kan Pak ya. Nah terus ada juga pemerintah yang, masyarakat yang, oh iya udah ada loh ini yang ngebantuin, kita saat ini ngebantuin dengan apa yang kita bisa. Minimal prokesnya aja, pakai masker, mau nongkrong juga kan nggak boleh sampai jam 2, sampai jam 9 ya Pak ya. Take away dan segala macam. Ya itu untuk industri kecil yang menengah kayak begini gitu. Ya minimal kan ketika ada pembatasan berskala mikro, ya bareng-bareng lah ngebantuin. Nanti jadi kesindir bener juga sih, agak takut nih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan lah ya Pak ya. Iya, sambil kita habisin makanan, masih banyak channel lainnya dan dengan maksudnya topik-topik lainnya yang akan terus continue. Terima kasih, sampai jumpa.